Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil jabbaril qahhar, al-azizil ghaffar, khaliqil jannati wan nar, wa mukawwiril laili 'alan nahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-athhar. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال أيضا في آية أخرى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. Para pendengar yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita berbicara tentang teladan, maka sebagai umat Muslim, teladan kita yang paling tinggi dan paling utama adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melalui firman Allah Subhanahu wa taala Allah jelaskan, sesungguhnya telah ada pada diri Muhammad Rasulullah itu suri tauladan bagi kalian wahai kaum muslimin, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat, serta dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala atau berzikir. Di antara keteladanan yang dapat kita contoh dan refleksikan pada diri kita, terlebih pada bulan yang mulia ini, yaitu tentang teladan kesabaran. Sabar ini adalah sesuatu yang mudah, tapi sangat susah untuk diterapkan ataupun dilakukan. Jika kata orang, sabar itu belajarnya kapan saja dan di mana saja, sementara ujiannya adalah sepanjang masa. Salah satu teladan kesabaran dari baginda Rasulullah Muhammad SAW yang diukir dalam sejarah adalah ketika baginda Rasulullah SAW disakiti, akan tetapi beliau tidak membalasnya, bahkan beliau membalasnya dengan kebaikan ataupun kesabaran. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 126 sampai 127 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhaikin mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Dan jika kamu wahai Muhammad memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama ataupun setimpal dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Bersabarlah wahai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Secara historis, ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa syahidnya Sayyidina Hamzah pada perang Uhud. Sayyidina Hamzah dibunuh secara keji oleh seorang budak yang bernama Wahsy. Inilah kemudian yang menyebabkan Rasulullah SAW bertekad untuk membalasnya dengan balasan yang setimpal atas kejadian tersebut. Akan tetapi, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki itu terjadi, karena Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, dan jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Lalu apa yang terjadi kemudian? Karena kesabaran baginda Rasulullah Muhammad SAW ini, akhirnya Wahsy pun memeluk Islam pada Fathu Makkah. Dia menjadi muslim yang baik, kemudian juga dia turut serta dalam beberapa peperangan yang besar dan penting dalam Islam. Di antara peperangan tersebut adalah pasca wafatnya Rasulullah Muhammad SAW,
yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pada saat beliau mengirim pasukan untuk menumpas orang-orang yang murtad dan melakukan pemberontakan di Yaman di bawah pimpinan nabi palsu pada saat itu, yaitu Musailimah Al-Kadzdzab. Wahsy turut serta dalam peperangan itu, dan dialah orang yang berhasil membunuh Musailimah Al-Kadzdzab. Seandainya dulu baginda Rasulullah Muhammad SAW membalas perbuatan Wahsy terhadap Sayyidina Hamzah, tentu Wahsy tidak akan menjadi pembela Islam pada masa yang akan datang. Akan tetapi, beruntunglah karena peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah SAW meredam amarahnya dan lebih mengutamakan kesabarannya, sehingga mengurungkan niatnya untuk membalas perbuatan yang serupa kepada Wahsy yang telah membunuh Sayyidina Hamzah secara keji. Begitu juga hadirin rahimakumullah, apa yang perlu kita teladani dari Rasulullah tentang kesabaran, karena kadangkala dalam kehidupan kita banyak dihadapkan kepada hal-hal yang tidak menyenangkan, sehingga memicu amarah kita dan tidak mampu bersabar terhadapnya. Seringkali tidak mampu mengendalikan emosi inilah yang menyebabkan banyak perkara-perkara buruk terjadi. Caci maki, sakit menyakiti, zalim menzalimi, atau bahkan saling menumpahkan darah. Semua berawal dari rasa tidak sabar atau tidak mampu mengakang emosi. Itulah di antara akibat atas ketidakmampuan kita menahan kesabaran kita atau untuk bersabar. Dan tak jarang di kemudian hari kita pun menyesal akan hal-hal tersebut, karena kita tahu pada saat kita tidak mampu meredam emosi, seringkali tindakan yang kita lakukan jauh di luar kontrol yang dapat kita lakukan seperti pada saat kita sadar. Baginda Rasulullah SAW menyinggung hal tersebut, tentang bahwa orang yang disebut orang yang kuat itu bukanlah orang yang menang pada saat dia bertarung secara fisik, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya pada saat dia marah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan taufiknya dalam menempa diri, melatih diri untuk menahan dan mengekang diri dari segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan yang mulia ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.